Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali pada persekutuan doa kita, doa fajar, dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur atas hari yang baru, berkat yang baru, dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini, mohon kiranya Tuhan pimpin kami, tolong kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, dan berkati kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-24 di bulan Desember. Artinya bahwa nanti malam besok kita akan merayakan Natal. Perayaan Natal bagi setiap orang percaya merupakan peristiwa yang sangat ditunggu oleh orang-orang percaya di seluruh dunia. Dan kita tentu akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Natal itu. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia,
kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari nats yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat ada 3 kelompok atau 3 sikap orang bagaimana dia menyambut kelahiran Yesus. Yang pertama adalah menyambut Natal dengan sukacita. Sikap ini diwakili oleh orang Majus. Kita lihat di dalam ayat yang pertama dan kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, sikap sukacita ini bisa kita lihat ditunjukkan oleh orang Majus. Bagaimana antusias dia, bagaimana antusias orang Majus untuk menemukan Sang Juru Selamat. Dan orang Majus sudah melihat tanda-tanda itu. Dia dari timur berjalan ke Yerusalem. Bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi semua rintangan, semua tantangan yang dihadapi di dalam perjalanan ini oleh orang Majus dilakukan dengan sukacita. Karena sukacita itu dapat membuat orang itu lebih membuat orang itu menjadi kuat, membuat orang itu menjadi segala persoalan yang dihadapi menjadi ringan. Ketika orang Majus ini menyambut Natal dengan sukacita, kita lihat mereka juga begitu rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan mungkin nyawanya sepanjang perjalanan yang dilaluinya yang tidak mudah itu. Ini semua dipertaruhkan untuk dapat menyambut sang raja yang dilahirkan itu. Bapak Ibu Saudara, perjalanan orang Majus menuju ke Yerusalem itu bukan perjalanan yang singkat, tentu perjalanan yang panjang, membutuhkan waktu yang lama, yang panjang. Karena untuk mencapai Yerusalem itu mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang tentu tidak dekat. Tetapi dari timur sampai ke Yerusalem tentu dengan jarak yang cukup jauh. Semua dilakukan untuk berjumpa dengan bayi yang dilahirkan itu. Dan kita melihat bagaimana sebagai wujud sukacita mereka, orang-orang Majus ini menyerahkan persembahan juga. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia.
mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Majus ini dengan menempuh jarak yang cukup jauh, dengan mengikuti arah bintang, dan ketika bintang itu berhenti di mana Yesus itu berada, orang Majus ini menemukan sang juru selamat itu. Dan kita lihat di dalam ayat 11, di samping dia lalu bersujud menyembah Yesus, dia juga mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara-saudara, inilah bentuk sikap orang yang menyambut Natal dengan sukacita. Dia tidak merasa lelah walaupun berjalan dengan jauh. Tidak merasa lelah walaupun harus menghadapi berbagai persoalan. Dia tidak putus asa, tetapi dia ingin menemukan dan menyembah, bahkan mempersembahkan harta yang paling berharga yang orang-orang Majus miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara-saudara, kadangkala kita menyambut Natal di bulan Desember ini, banyak orang yang merasa lelah, ya, tetapi dia tidak merasakan lelah itu menjadi sebuah derita atau sebuah hal yang membuat dia tidak sukacita. Tetapi karena sukacita menyambut Natal itulah sehingga orang dapat mengatasi segala persoalan atau segala kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, ada sikap yang kedua, yaitu menyambut Natal dengan biasa-biasa saja atau acuh tak acuh. Ya. Kita melihat di sini sikap itu ditunjukkan oleh para pemuka agama. Ya. Kita melihat di dalam pasal 3 sampai dengan 6 dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Bapak Ibu Saudara, sikap para pemuka agama atau orang-orang ahli Taurat bangsa Yahudi ketika menyambut Natal, kita melihat di sini sikapnya ya acuh tak acuh. Ketika ditanya oleh Herodes di mana Mesias itu akan dilahirkan, sebenarnya para ahli agama atau ahli Taurat ini, imam kepala dan ahli Taurat ini sudah tahu di mana bayi Mesias itu akan dilahirkan. Dia mengatakan di ayat yang kelima di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Tapi apakah ahli Taurat atau imam kepala ini lalu karena sudah tahu apa yang tertulis di dalam kitab Nabi, kemudian dia berusaha untuk mencari sang Mesias itu? Di sini kita tidak melihat antusias daripada para imam kepala ini untuk mencari. Padahal dia sudah tahu bahwa Mesias dilahirkan di Yerusalem. Dia tidak mencari. Jadi di sikapnya ini acuh tak acuh. Sikap dari orang-orang Yahudi ini.
Dan saudara-saudara, kita melihat kadang kala ada orang percaya yang menyambut Natal dengan sikap yang biasa-biasa saja. Karena menganggap bahwa Natal setiap tahun dirayakan, Natal setiap tahun juga datang. Dia biasa-biasa saja. Ya seperti biasanya dia menyambut Natal. Ya mungkin sikapnya ya tidak terlalu bersukacita karena sudah terbiasa dia melakukan atau merayakan Natal. Setiap tahun ya seperti itu saja. Ini sikap yang kedua. Lalu sikap yang ketiga adalah sikap ini diwakili oleh Raja Herodes, yaitu sikap yang melawan atau sikap yang membenci. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara, sikap Herodes ketika mendengar Mesias yang telah dilahirkan, ia mencari tahu seolah-olah ia ingin datang dan menyembah dia, tetapi ada agenda tersembunyi di dalam hatinya di mana ia ingin melenyapkan bayi itu karena dianggap bayi itu yang akan menjadi raja Israel itu akan menjadi batu sandungan atau menjadi rival di kemudian hari bagi dia, mengancam kedudukan dia, sehingga dia memiliki rasa amarah untuk melenyapkan setiap bayi yang dilahirkan. Nah, saudara-saudara, sikap amarah kadang-kadang juga ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kelahiran Kristus. Sikap benci ditunjukkan banyak orang yang tidak menyukai adanya Natal. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ada kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok orang yang memang tidak menyukai ketika dia mendengar kelahiran Kristus atau mendengar kata Natal. Bahkan ada yang mengharamkan untuk mengucapkan Natal. Bahkan ada yang membuat kerusuhan-kerusuhan ketika orang percaya sedang sukacita merayakan Natal. Ini adalah sikap orang yang tidak suka atau sikap orang yang membenci kelahiran Yesus. Ini sikap orang yang tidak menyukai adanya kelahiran Sang Juru Selamat ini. Nah, 3 sikap ini saudara-saudara kita melihat semuanya ada di sekitar kita. Banyak orang percaya yang menyambut Natal dengan penuh sukacita karena Sang Juru Selamat lahir. Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, yang terbesar sepanjang sejarah. Yang kedua juga sikap yang biasa-biasa saja, karena dia
ini juga diwakili oleh orang-orang percaya yang belum mungkin dilahirkan kembali. Dan yang ketiga adalah sikap menyambut Natal dengan sikap amarah, ya, sikap yang membenci. Ini juga banyak terjadi di negara kita. Banyak orang yang tidak menyukai bagaimana Kristus dilahirkan, tidak menyukai bagaimana orang percaya merayakan sukacita Natal itu. Nah, saudara-saudara, dari 3 sikap ini saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tentu orang-orang percaya yang menyambut Natal dengan sukacita. Dan ini merupakan perenungan kita bersama bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal tahun ini. Apakah seperti orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita, atau seperti para ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut Natal dengan sikap hati seperti orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau akan memberkati kami dengan sikap bagaimana kami menyambut Natal ini dengan penuh sukacita bersama seluruh keluarga, bersama seluruh jemaat di gereja kami. Dan biarlah Natal ini Tuhan akan menjadi Natal yang luar biasa bagi kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat kami. Kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat kami ketika kami menyambut Natal ini dan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.